Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Mirah Amanda Dewi. Saya dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis unsur kebahasaan dua buku ilmiah. Jadi, dua buku ilmiah yang saya akan analisis adalah yang pertama, buku ilmiah yang berjudul Menulis Karya Ilmiah pada halaman 173. Kemudian ada buku ilmiah yang berjudul Membangun Literasi Sains Peserta Didik pada halaman 174. Baik, di sini unsur kebahasaan yang saya akan analisis itu ada adverbia, konjungsi, kemudian ada kosakata. Namun sebelum itu, penting untuk kita tahu terlebih dahulu apa itu buku ilmiah, apa itu adverbia, apa itu konjungsi, dan apa itu kosakata. Baik, jadi untuk pengertian buku ilmiah itu sendiri adalah karya tulis ilmiah dengan pembahasan yang mendalam tentang masalah kekinian suatu keilmuan yang merangkum hasil-hasil penelitian terbaru. Kemudian ada pun pengertian dari adverbia adalah kata keterangan yang digunakan untuk mengekspresikan sikap eksposisi. Adverbia ini merupakan ekspresi kepastian yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Baik, selanjutnya ada konjungsi. Jadi konjungsi itu adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Baik, yang terakhir itu ada kosakata. Jadi kosakata itu adalah pembendaharaan kata-kata, dan agar teks tersebut mampu meyakinkan pembaca diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Baik, di sini saya akan menganalisis unsur kebahasaan dua buku ilmiah. Namun di sini saya hanya menyebutkan satu kali jika ada beberapa kata yang berjumlah ganda atau lebih dari satu. Baik, di sini saya akan memulai untuk menganalisis unsur kebahasaan dari dua buku ilmiah yang berjudul Menulis Karya Ilmiah dan Membangun Literasi Sains Peserta Didik. Jadi, saya menemukan beberapa kata yang termasuk ke dalam adverbia yang terdapat di dalam beberapa kalimat yang ada di buku ilmiah 1 dan buku ilmiah 2. Jadi, untuk beberapa kalimat tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini. Jadi, pada buku ilmiah 1 ini dapat disimpulkan saya menemukan beberapa kata yang termasuk ke dalam adverbia, yaitu ada kata sangat dan kata saja. Jadi untuk kata sangat ini termasuk ke dalam adverbia kualitatif, yang mana adverbia ini digunakan untuk menyatakan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu. Kemudian saya menemukan kata saja, di mana saja ini termasuk ke dalam adverbia limitatif, dan adverbia ini adalah adverbia yang berfungsi untuk menyatakan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Kemudian untuk buku ilmiah 2 bisa dilihat pada tabel, dan saya menemukan beberapa kata yang termasuk ke dalam adverbia, yaitu kata banyak dan sangat. Dan kata banyak ini termasuk ke dalam adverbia kuantitatif, di mana adverbia kuantitatif ini adalah adverbia yang bertujuan untuk menyatakan makna yang berhubungan dengan jumlah. Jadi dilihat dari tabel, saya menemukan beberapa kata yang termasuk ke dalam konjungsi di dalam beberapa kalimat. Ini khusus untuk buku ilmiah 1 terlebih dahulu. Jadi dalam buku ilmiah 1 ini saya menemukan kata yang termasuk konjungsi, yaitu kata untuk, dan, oleh karena itu, serta, dan agar. Jadi untuk kata untuk dan kata agar itu termasuk ke dalam konjungsi final atau tujuan. Jadi konjungsi final atau tujuan ini adalah konjungsi yang berfungsi untuk menjelaskan maksud dan tujuan suatu peristiwa atau tindakan. Selanjutnya ada pada kata dan. Jadi kata dan ini termasuk ke dalam konjungsi koordinatif, di mana konjungsi ini merupakan konjungsi yang menghubungkan antara klausa atau beberapa klausa lain tetapi memiliki sintaksis yang sama, seperti kata dan, tetapi, atau, melainkan, sedangkan, dan lalu. Namun berdasarkan fungsinya, kata dan ini juga termasuk ke dalam konjungsi adiktif atau konjungsi gabungan yang dapat dilihat dari beberapa kalimat. Kemudian untuk kata oleh karena itu termasuk ke dalam konjungsi yang menyatakan akibat, atau termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat. Dalam penggunaannya, konjungsi antar kalimat ini diletakkan pada bagian awal kalimat. Kemudian dilihat dari tabel, saya juga menemukan lumayan banyak kata yang termasuk konjungsi dalam buku ilmiah 2, yaitu kata bahwa, jika, misalnya, pertama, kedua, ketiga, keempat, semakin, titik-titik, semakin, namun, baik, titik-titik, maupun, dan hingga. Baik, jadi untuk unsur kebahasaan konjungsi pada buku ilmiah 2 dapat dilihat pada tabel berikut.
Selanjutnya, unsur kebahasaan yang ketiga atau unsur kebahasaan yang terakhir yang akan saya bahas adalah kosakata. Jadi di antara dua buku ilmiah tersebut, buku ilmiah 1 dan buku ilmiah 2, saya menemukan beberapa kata yang mungkin termasuk ke dalam kosakata. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit komentar terhadap dua buku ilmiah tersebut. Jadi dari kedua buku ilmiah tersebut, keduanya sama-sama memiliki dan memberikan informasi kepada pembaca. Dengan gaya bahasa yang tidak terlalu kaku membuat dua buku ilmiah tersebut menarik untuk dibaca. Namun memang ada beberapa kata yang masih asing untuk diartikan oleh sebagian orang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan di dalam menganalisis unsur-unsur kebahasaan dua buku ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.